Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, as-sabi'a asyara ijtinabud dhahiki fi majlisil ilmi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabit Tarisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau masuk ke adab yang ke-17, yaitu ijtinabud dhahiki fi majlisil ilmi, yaitu menjauhi tawa di dalam majelis ilmu. Atau dengan kata lain, hendaknya penuntut ilmu tidak tertawa di dalam majelis ilmu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, Adabut Tarisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan, wala yadhaku, dan hendaknya seorang penuntut ilmu tidak tertawa di dalam majelis ilmu. Mengapa? Li'annad dhahika la yaliqu fi majlisil ilmi. Karena yang namanya tertawa itu tidak layak, ya, tidak pantas dilakukan di dalam majelis ilmu. Tetapi apa? Fa'in ghalabahu, ya, akan tetapi jika rasa ingin tertawa itu menguasainya, atau mudahnya jika dia tidak mampu untuk menahan tawa, tabassuman bi ghairi sautin. Ya, kalau sudah tidak bisa menahan tawa, maka hendaknya dia tersenyum dengan senyuman tanpa suara. Nah, itu maksimal, jangan sampai tertawa, cukup tersenyum, itu pun tanpa suara. Ngapa? Li'annat tabassuma alamatur razanati wa tamamil aqli. Karena yang namanya senyum itu adalah tanda ketenangan, ya, keteguhan, dan juga tanda kesempurnaan akal. Ya, jadi cukup tersenyum saja, jangan sampai tertawa, kalaupun ada sesuatu yang memancing untuk tertawa. Qala Ibnul Qayyimi, berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kana jullu dhahikin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama at-tabassuma. Ya, bahwa dahulu, ya, keagungan atau bentuk kemuliaan, ya, atau bentuk, ya, maksimalnya tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau bentuk keagungan saja, ya, keagungan dari bentuk tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah senyum. Bal kulluhu at-tabassumu, ya, bahkan seluruh tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berupa senyum. Fakana nihayatu dhahikihi an tabdua nawajidhuhu. Ya, bahkan dahulu bentuk maksimal, ya, bentuk, ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertawa, dan tertawa yang sangat maksimal untuk versi beliau itu adalah tampak gigi gerahamnya. Itu saja maksimalnya. Tidak sampai terbahak-bahak. Kita lihat catatan kaki yang tadi, yang kana jullu dhahikin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tabassuma, itu warada hadza fi iddati ahaditsa. Ini, ya, disampaikan dalam banyak hadis. Unzur ini dapat dilihat di Mukhtasara Asy-Syama'ili Al-Muhammadiyyati, ya, ringkasan dari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Albani, buah karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Safhata 20 wa mi'atin, halaman 120. Kemudian tadi Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan itu di Zadul Ma'adi. Ya, Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhat Atsnatai
wa thamanina wa mi'atin, halaman 182. Kita kembali ke atas. Ats-tsamina asyara, adab yang ke-18 dari seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu adalah ijtinabu kathratil kalami li ghairi hajatin. Yaitu menghindari banyak berbicara tanpa ada kebutuhan. Maksudnya seorang penuntut ilmu hendaknya tidak banyak berbicara di dalam majelis ilmu, kecuali memang ada kebutuhan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wala yukthiril kalama bila hajatin. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu tidak memperbanyak bicara ya tanpa ada keperluan. Mengapa? Li'anna hadza yukhillu bi ta'dhimil ilmi. Karena banyak berbicara tanpa perlu di dalam majelis ilmu itu dapat merusak ya keagungan ilmu. Wa ahlihi, dan merusak keagungan ahli ilmu. Wa majlisihi, dan banyak berbicara di majelis ilmu itu merusak keagungan dari majelis ilmu. Wa huwa khilaful muru'ati wal adabi. Dan banyak berbicara di dalam majelis ilmu tanpa keperluan ya, itu menyelisihi kewibawaan dan juga adab. Wa qad ja'atil ahaditsus shahihatu bil amri bis samti wa hifdzil lisani. Dan sungguh telah datang banyak hadis yang sahih yang memerintahkan untuk diam dan juga menjaga lisan. Ya, banyak hadis masyhur yang memerintahkan hal tersebut. Fa'ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ini hadis yang sangat masyhur. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Ya, kita lihat catatan kaki. Rawahul Bukhari, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, rikma thamaniya asyara wa siti alfin. Hadis nomor 6018. Wa Muslimun, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, raqma sab'in wa arba'ina. Nomor hadis 47. Ya, dan ini juga masyhur karena ada di Al-Arba'un An-Nawawiyah. Wa minal ma'thuri, dan ini juga disampaikan dalam athar. Ya, athar dari sahabat radhiyallahu anhum. Ini apa? An Aliyin radhiyallahu anhu, ya, dari Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya dahulu beliau pernah berkata, al-lisanu qiwamul badani. Yang namanya lisan itu adalah pondasi dari badan. Fa idza istaqamal lisanu istaqamatil jawarihu. Maka jika lisan itu lurus dan tegak, maka anggota badan yang lain juga akan lurus dan tegak. Fa idza tarabal lisanu, akan tetapi jika lisan itu goyah, ya, goncang, tidak stabil, lam taqum lahul jawarihu. Maka kalau pondasinya saja tidak stabil, maka anggota badan yang lain itu tidak akan dapat berdiri di atasnya. Ya, karena lisan itu adalah pondasi bagi badan. Kita lihat catatan kaki As-Samtu dalam kitab As-Samt Libni Abid Dunya, ya, buah karya Ibnu Abid Dunya rahimahullahu taala, Safhata tis'in wa thalathina wa mi'ataini, halaman 239.
Kemudian kita kembali ke atas, wa fis samti wal iqlali minal kalami fadailu 'azimatun. Dan di dalam diam dan mempersedikit bicara itu terdapat keutamaan-keutamaan yang agung. Ya, jadi diam dan sedikit berbicara itu memiliki keutamaan yang agung. Apa saja itu? Fahuwa dalilu kamalil imani. Ya, jadi banyak diam dan sedikit berbicara itu merupakan tanda kesempurnaan iman. Karena apa tadi? Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Maka kesempurnaan iman itu ditunjukkan dengan banyak diam dan sedikit berbicara. Wa husnil islami. Dan banyak diam dan sedikit berbicara juga menunjukkan baiknya keislaman seseorang. Wa rajahatil aqli. Dan banyak diam dan sedikit berbicara juga menunjukkan ketenangan akal. Wa husnil khuluqi. Dan juga akhlak yang baik. Wa taharatin nafsi. Dan juga menunjukkan bersih atau sucinya hati. Wassalamati min fudulil qawli. Dan banyak diam dan juga mempersedikit berbicara itu nanti akan selamat dari ya terlalu banyak atau berlebihan dalam berbicara. Ya, kemudian wal ismati min zairil mantiqi. Dan banyak diam dan mempersedikit bicara itu juga tanda yang dapat mencegah itu yang wassalamatu itu rofa saja ya, wassalamatu min fudulil qauli, yang tanda sampai toharotin nafsi saja. Kemudian setelah itu wassalamatu min fudulil qauli wal ismatu min zaihil mantiqi. Dan banyak diam dan sedikit bicara itu juga dapat mencegah dari kekeliruan berbicara. Karena secara umum banyak bicara, itu kemungkinan kelirunya semakin banyak. Maka kalau sedikit bicara atau bahkan diam, maka akan mencegah dari kekeliruan berbicara. Wa qad dzakaral ulama'u anna lil kalami syuruton arba'atan. Dan sungguh para ulama telah menyebutkan bahwa dalam berbicara, kalau memang kita perlu berbicara, itu ada 4 syarat. Apa saja itu? Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakuna lida'in yada'u ilaihi. Bahwa memang ada kebutuhan yang menuntut hal tersebut. Ya, ada keperluan yang menuntut kita untuk berbicara. Ya, apa saja keperluannya? Imma jalaba manfaatan. Ya, bisa jadi untuk dengan berbicara kita dapat memperoleh manfaat. Au dafa'a madharratan, atau mencegah madharat, sesuatu yang buruk. Ya, jadi kalau memang ada tuntutan yang dapat memperoleh manfaat atau mencegah keburukan, maka itu kita boleh berbicara. Ats-tsani, yang kedua, an yakunal kalamu biqadril hajati. Bahwa ucapan tersebut itu secukupnya saja, sekadar kebutuhan saja. Ya, sekadar kebutuhan atau keperluan saja. Jadi boleh berbicara tapi seperlunya. Mengapa? Li'annal kalama laisa lahu nihayatun. Karena yang namanya ucapan itu tidak ada akhirnya. Ya, kita mengetahui kalau seseorang sudah berbincang, ngobrol, bisa semalam suntuk. Ya, semalaman penuh begadang berbicara itu memungkinkan bagi manusia. Karena tidak ada ujungnya. Apa saja bisa dibicarakan. Maka kita berbicara secukupnya saja. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, an yakunal kalamu fi maudhi'ihi. Ya, bahwa hendaknya suatu ucapan itu pada tempatnya atau pada konteksnya.
Ya bihaitsu yatawakha bihi isabata gharadihi. Ya di mana pembicaraan tersebut itu dimaksudkan untuk mencapai tujuannya. Ya kalau tujuannya menasihati ya menggunakan gaya bahasa nasihat. Kalau tujuannya untuk marah ya menggunakan gaya bahasa marah sesuai konteksnya. Ya jangan sampai ingin berbicara dengan keluarga menasihati kemudian dengan lafadz marah. Maka dikhawatirkan nasihatnya tidak sampai. Rabi'u yang keempat, an yatakhayyarul alfadha al-munasibata lil maqami. Hendaknya memperbagus lafadz-lafadz yang sesuai dengan konteks, yang sesuai dengan keadaan. Jadi seorang ketika berbicara hendaknya memilih diksi atau kata yang digunakan dan memilih diksi yang paling baik, yang sesuai dengan konteks. Ya, misalnya kita ingin menasihati seorang yang pemarah misalnya. Maka jangan menggunakan diksi atau kata-kata yang memancing kemarahannya. Ya, gunakan diksi yang halus, yang lembut, yang bisa menyentuh hatinya. Karena kalau sampai marah, maka akan sulit baginya untuk menerima nasihat. Kita lihat catatan kaki. Ini adabud dunya waddini. Ya, buah karya Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Safhata sab'in wa thalathina wa mi'ataini, halaman 237. Kita kembali ke atas. Qala Sinana saja. Qala Ahmad bin Sinana. Ya. Ini ghairu munsharif. Wallahu a'lam. Qala Ahmad bin Sinana, ya berkata Ahmad bin Sinan rahimahullahu taala, kana Abdurrahman bin Mahdiyin la yutahaddatsu fi majlisihi. Ya dahulu Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala itu tidak ada orang yang berbicara di dalam majelisnya. Berarti sangat tenang dalam majelis beliau. Kemudian wala yubra qalamun. Dan tidak ada yang meruncingkan pena atau mengasah atau meruncingkan pena. Ya kan kadang ada suaranya yang meruncingkan pena. Tidak ada. Ya. Wala yubtasamu, dan tidak ada yang tersenyum di dalam majelis tersebut. Wala yaqumu ahadun qa'iman, dan tidak ada seorang pun yang berdiri di majelis beliau. Ka'annama ala ru'usihim at-tairu. Ya, seolah-olah di atas kepala mereka semua itu ada burung. Saking tenangnya. Au ka'annahum fi sholatin. Ya, atau seolah-olah mereka itu di dalam salat, saking tenangnya. Fa in ra'a ahadan minhum tabassama. Jika Abdurrahman bin Mahdi itu melihat salah seorang dari orang yang hadir di majelisnya itu tersenyum. Au tahaddatsa, atau bahkan berbicara. Au yadhaku, atau tertawa. Au yabri qalaman, atau melihat salah seorang muridnya itu sedang mengasah pena. Labisa na'lahu wa kharaja. Maka Abdurrahman bin Mahdi, beliau akan mengenakan sepatu beliau, kemudian beliau keluar dari majelis. Maksudnya berhenti. Ya, karena ada yang tersenyum, berbicara, tertawa, atau mengasah pena. Ya, itu beliau sangat menjaga keagungan dari majelis ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, at-tasi'a asyara, adab yang ke-19, tarkul abathi bil yadi wa nahwiha. Meninggalkan perbuatan yang sia-sia baik dengan tangan atau yang sejenis dengannya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala. Atau tadi kisah tadi itu dapat dilihat di
Taqdimatul Jarhi wa Ta'dili. Ya, kitab Taqdimatul Jarh wa Ta'dil, ya, buah karya Ibnu Abi Hatim, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata sab'in wa khamsina wa mi'ataini, halaman 257. Atau Siyaru A'lamin Nubala'i, ya, buah karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad at-Tasi'at, jilid ke-9, safhata ikhda wa mi'ataini ila safhatit natai wa mi'ataini. Ya, safhata ikhda wa mi'ataini ila safhatit natai wa mi'ataini. Halaman 201 sampai halaman 202. Kemudian di Tadhkiratul Huffaz, juga buah karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata thalathin wa thalathimiatin, halaman 303. Kita kembali ke atas, ya tadi, atas yang asyara tarkul abathi bil yadi wa nahwiha. Meninggalkan perbuatan sia-sia baik dengan tangan atau yang sejenis dengannya. Qauluhu, ya, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabut Darisi wal Mudarrisi, wala ya'bathu biyadihi wala ghairiha. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu itu tidak berbuat sia-sia dengan tangannya atau dengan anggota badan yang lain. Contohnya apa? Kalihiyatihi au hatifihi. Nah, ini contoh yang langsung didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Itu mungkin contoh yang paling banyak ditemui di majelis ilmu saat ini. Yaitu bermain-main dengan jenggotnya atau dengan telepon genggamnya, dengan handphonenya. Ya, karena cukup banyak ditemui. Di dalam majelis ilmu itu bermain-main dengan jenggotnya atau dengan handphonenya, dengan telepon genggamnya. Au syai'in akhara, atau hal-hal yang lain. Wa a'dhamu min hadza an ya'batha biyadihi fi infihi. Dan yang lebih, ya, besar, berat dari itu dia berbuat sia-sia dengan bermain-main dengan, ya, hidungnya. Ya, tangannya itu bermain-main dengan hidungnya. Au nahwu dzalika mimma la yaliqu bimajlisil ilmi, atau yang serupa dengannya yang, ya, tidak layak itu dilakukan di dalam majelis ilmu. Ya. Kemudian al-ishruna yang ke-20, yaitu adamul iltifati bila hajatin. Ya, tidak berpaling tanpa adanya kebutuhan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Darisi wal Mudarrisi, wala yaltafitu bila hajatin, dan tidak, ya, menoleh atau berpaling tanpa ada keperluan. Maksudnya, la yaltafitu fi majlisi syaikhihi yaminan wa shimalan. Itu hendaknya seorang penuntut ilmu tidak berpaling, ya, atau di dalam majelis syekhnya itu tidak berpaling ke kanan dan ke kiri, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Au khalfahu, dan juga tidak menoleh atau berpaling ke belakang, bila hajatin, tanpa ada keperluan. Au yanzuru ila syakhsin dakhilin li majlisil ilmi. Ini sering dilakukan. Ya, dan hendaknya seorang penuntut ilmu tidak melihat kepada orang yang baru masuk ke majelis ilmu. Ya, kalau ada orang yang datang terlambat, ya sudah, tidak perlu diamati, dilihat. Ini sering terjadi. Wa ya'ridu an syaikhihi, akhirnya dia berpaling dari syekhnya. Maaf, ya, wa yu'ridu, ya, berpaling itu i'rad. A'rada yu'ridu. Wa yu'ridu an syaikhihi, dan berpaling dari syekhnya. Karena kalau mengamati orang yang baru datang kan akhirnya fokusnya ke syekhnya jadi buyar, jadi berpaling ke orang yang baru masuk tadi. Ini sering ditemui di majelis ilmu. Au yattaribu
lidajjatin sami'aha. Ya, atau janganlah sampai penuntut ilmu itu mengganggu ya dengan kegaduhan yang dapat didengarkan oleh syekhnya. Ya, misalnya ya berbuat kegaduhan, ya kemudian ya berbuat tingkah laku yang dapat berbuat kegaduhan yang dapat didengar syekhnya. Au yaltafitu ilaiha, atau misalnya di dalam majelis ilmu ada kegaduhan. Yang misalnya menjatuhkan tempat pensil, kan ada suara, atau tiba-tiba handphonenya berbunyi. Ya sudah didiamkan, tidak perlu menoleh ke sumber suara tersebut, sumber kegaduhan tersebut. Ya, terkadang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu ya lupa mematikan handphonenya, atau lupa membuatnya dalam mode silent, maka ada suara. Ya kemudian orang-orang berpaling ke suara tersebut. Semua itu mengganggu majelis ilmu. Fakullu hadza khilaful adabi. Maka semua itu menyelisihi adab menuntut ilmu. Wala siyama 'inda syarhi syaikhi lahu. Terlebih lagi jika itu dilakukan ketika syekh sedang menjelaskan. Kan terkadang majelis ilmu itu ada sesi di mana murid sedang membaca. Nah, kemudian syekh menjelaskan. Nah, pada saat murid membaca tadi, itu pun harus dijaga majelis ilmu. Apalagi pada saat syekh sedang menjelaskan. Au kalamihi ma'ahu. Ya, atau ketika syekh sedang berbicara kepada muridnya tersebut. Mengapa? Li'anna syaikha jalasa laka wa aqbala alaika. Karena namanya syekh itu sedang ya duduk bagimu dan sedang menghadap kepadamu. Fayan baghilaka an tata'addaba ma'ahu. Maka hendaknya ya bagimu itu ya engkau beradab di hadapan gurumu. Wa aqbala wa tuqbilu ilaihi. Dan hendaknya engkau menghadapkan ya badanmu, wajahmu itu kepada beliau. Qala Sufyan bin Uyainah, ya berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, qala Mis'ar bin Kidamin, ya berkata Mis'ar bin Kidam, kuntu fi halaqatin. Dahulu saya pernah di sebuah halaqah ilmu. Faja'altu altafitu ila halaqatin ukhra. Maka saya mulai berpaling, ya menoleh ke halaqah yang lain. Padahal saya dalam sebuah halaqah. Saya malah mulai berpaling ke halaqah yang lain. Faqala li rajulun minhum. Maka seorang laki-laki di antara halaqah yang lain itu berkata kepadaku, ma fataka minal ilmi aktsaru. Yang aktsaru itu fa'il dari fataka. Jadi ma fataka aktsaru minal ilmi. Ya, engkau telah kehilangan lebih banyak ilmu dengan engkau menoleh kepada majelis ilmu kami. Maksudnya apa? Lebih baik fokus di halaqahmu saja. Engkau akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Walaupun mungkin halaqah sebelah pembahasannya sedang menarik, ya tidak perlu berpaling. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu dari situ. Justru engkau kehilangan ilmu yang lebih banyak. Ya, wallahu a'lam. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Jami'u lil Khatibi. Ya, Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata tis'in wa tis'ina wa mi'atin, halaman 199. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.